seolah manusia tak punya lagi frekuensi. Oh, kamu berarti kurang iman. Oh, kamu kurang beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Riri Ketutami dengan NIM 2332005 dari program studi komunikasi penyiaran Islam semester 3 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat masih menikmati keindahan dunia sampai dengan hari ini. Dan selanjutnya, sholawat beriringan salam tak pernah lupanya kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa banyak perubahan untuk manusia, untuk umat-umatnya. Gen Z, depresi, media sosial, dan agama. Teman-teman pasti pernah mendengar gak? Dimana ada bahwa Gen Z itu kenapa sih mentalnya gampang banget terganggu? Pasti pernah mendengar hal itu bukan? Nah, kenapa memang Gen Z itu selalu dikaitkan dengan hal-hal berkenalan? Sebelum masuk ke inti dari sesi sharing ini, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Teman-teman punya penyakit mental nggak? Atau yang biasa kita kenal dengan mental illness? Nah, seperti contohnya anxiety, mungkin depresi, ataupun gangguan kecemasan, overthinking. Ini TMI juga teman-teman ya. Sebenarnya saya juga punya yang namanya gangguan kecemasan, di mana saya itu merasakan sesak di dada saya ketika saya berada di suatu ruangan yang penuh dengan manusia, yang penuh dengan orang-orang, tapi tidak ada satupun yang saya kenali. Dada saya akan terasa lebih sesak, nafas akan lebih susah, lalu saya pusing, seluruh badan saya bergetar. Dan itu akan terus terjadi sampai saya keluar dari ruangan tersebut, atau mungkin ada salah satu orang yang saya kenali di ruangan itu. Baik depresi, gangguan kecemasan, anxiety, atau yang lainnya itu termasuk dari mental illness. Pasti teman-teman penasaran kan, kenapa sih Gen Z itu selalu dikaitkan dengan yang namanya mental illness? Kenapa sih Gen Z itu gampang banget yang terkena mental illness atau lebih lagi di depresi? Nah, ini sudah pasti berhubungan erat dengan yang namanya media sosial. Kita atau Gen Z ini dari lahir, dari kita orang itu sudah berdampingan dengan yang namanya teknologi, di mana teknologinya selalu berkembang pesat dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini, sampai muncul yang namanya artificial intelligence atau yang kita tahu dengan AI. Dia sudah marak banget di dunia ini ya teman-teman. Dan tentunya media sosial juga ikut berkembang bersama dengan teknologi tersebut, seperti Instagram, YouTube, TikTok, ataupun yang lainnya. Saat ini, siapa sih anak Gen Z yang gak punya media sosial? Minimal mereka punya Instagram ataupun TikTok, benar kan? Nah, jadi media sosial itu benar-benar mempengaruhi. Bagaimana media sosial itu mempengaruhi? Gen Z setiap harinya, setiap saat menghabiskan waktunya berjam-jam untuk bermain media sosial. Di dalam media sosial itu kita bebas berinteraksi dengan siapapun. Kita bebas untuk mencari tahu hal apapun. Kita bebas dalam melihat hal apapun yang ada di dalam media sosial. Bahkan saat ini manusia itu punya istilah seolah manusia tak punya lagi privasi. Hal yang semestinya menjadi hal yang privasi, tapi malah kita bisa melihat dengan leluasa hal tersebut. Di media sosial kita bisa melihat kehidupan orang lain, bisa melihat pencapaian orang lain, dan jika ini menjadi konsumsi kita setiap hari, maka kita akan mulai membandingkan diri kita sendiri dengan mereka. Kita akan berusaha untuk mengikuti pencapaian mereka. Kita akan berusaha untuk menggapai bagaimana sih kita bisa sampai kepada mereka. Memang ada yang berhasil, tapi di sisi lain ada juga orang-orang yang tidak berhasil. Nah, ketika orang-orang yang tidak berhasil ini, mereka mulai sedih, mereka mulai stres, lalu depresi, mentalnya mulai terkikis. Dalam podcastnya Habib Ja'far bersama dengan Hasan As'ari, mereka menyebutkan di mana ada seorang bernama Johan Hari mengatakan bahwa hormon serologi pada manusia itu berkurang, malah dari itu manusia gampang terkena yang namanya depresi. Nah, teman-teman,
dari tumbuh-tumbuhan yang mereka palsukan di dalam rumah, pohon-pohon yang dipalsukan, lalu suara gemericik air mulai mereka palsukan, mereka rekam, lalu didengar untuk kita dengarkan setiap harinya, ataupun menghidupkan perapian walaupun mereka melewati televisi. Padahal dalam agama kita Islam telah disebutkan bahwa seluruh makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, itu semuanya mempunyai jiwa, teman-teman, dan itu tidak bisa dipalsukan. Ketika tanaman yang mempunyai jiwa dijadikan pada tanaman palsu, jiwanya tidak mungkin mengikuti maksud dari tanaman palsu tersebut. Nah, bagaimana sih peran agama dalam menyikapi depresi ini? Teman-teman nih, kalau misalnya di Indonesia ya, ada yang mengatakan aku terkena depresi, pasti kebanyakan orang menghujat seperti, oh kamu berarti kurang iman, oh kamu kurang beribadah, oh kamu kurang mendekatkan diri kepada Allah, kamu kurang mengaji, kurang sholat. Teman-teman, memang benar orang yang beriman itu tidak mudah terkena depresi, tapi bukan berarti orang yang terkena depresi itu dikarenakan kurang iman. Penyakit mental ini, depresi itu benar-benar ada, teman-teman, dan bahkan dalam agama kita sendiri sudah ditemukan ilmu psikolog 800 tahun yang lalu dengan atau kita kenal dengan ilmu nafs. Depresi itu merupakan gangguan mental yang serius, teman-teman. Gangguan mental itu atau penyakit mental sama dengan penyakit fisik. Jadi kalau misalnya teman-teman terkena penyakit mental, maka carilah orang yang mengetahui tentang mental. Depresi adalah gangguan mental yang serius. Penyakit mental itu sama dengan penyakit fisik, teman-teman. Jika kalian merasakan dirinya sudah terkena penyakit mental, maka carilah ahlinya, carilah psikolog. Di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Orang yang terkena penyakit mental sama artinya dengan orang yang terkena penyakit fisik. Memang kalau terkena penyakit itu kita dosanya akan dikurangi. Akan tetapi jika teman-teman pasrah saja tidak mau berobat, sama saja teman-teman itu bunuh diri, dan orang bunuh diri itu dosa, teman-teman. Orang yang punya jantung, dia bisa terkena penyakit jantung karena dia benar-benar punya jantung. Orang yang punya gigi bisa terkena sakit gigi. Orang yang punya liver, dia bisa karena dia punya liver. Dan orang yang punya penyakit mental itu benar-benar bisa terkena penyakit mental karena dia punya mental, teman-teman. Depresi itu bukan karena dia kekurangan iman. Orang yang beriman sekalipun bisa terkena depresi, karena depresi itu berasal dari rasa sedih. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah merasakan rasa sedih yang sangat mendalam ketika ditinggal oleh ibunda Khadijah, ditinggal oleh Siti Khadijah, dan juga ditinggal oleh paman beliau yakni Abu Thalib. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengatakan Nabi Muhammad seperti akan menyusul ibunda Khadijah saking sedihnya. Agama itu bisa membantu mengobati depresi jika dengan penanganan tepat. Kalau tidak tepat, minimal penyakit depresi tersebut tidak akan terobati, dan maksimal penyakit depresi tersebut malah makin parah. Jika agama hanya diartikan sebagai ekstensinya, seperti hanya sholat atau berpuasa, itu tidak akan membantu mengobati penyakit depresi. Jika diartikan sesuai ekstensinya, maka dia baru bisa membantu mengobati penyakit depresi. Jadi kesimpulannya adalah gengsi itu mudah depresi karena pengaruh dari media sosial, rasa gengsi, dan kurangnya berbaur dengan alam. Nah, agama ini bisa membantu mengobati, membantu membuat depresi itu tidak lagi menjadi depresi. Akan tetapi harus juga didampingi dengan ahlinya yakni psikologi. Sebelum saya mengakhiri sesi sharing saya ini, saya punya kata-kata yang saya temukan dari TikTok, di mana itu yang berbunyi seperti ini. Jika melihat ke depan membuatmu takut dan melihat ke belakang membuatmu lebih takut, maka lihatlah ke atas, karena sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Sekian dari saya. Jika ada kelebihan, maka itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika memang ada kekurangan, maka itu adalah kesalahan saya sendiri karena kurangnya ilmu yang saya miliki, kurangnya informasi yang saya miliki.
Sekian dari saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum